Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hadi dari Komputer 2019 dengan NPM 19063556623. Kali ini saya akan menjelaskan, nomor 4567 dari, CS Jarkom 1 modul 2. Oke, langsung saja. Nomor 4, kirimkan PDU dari PC Batman ke server flash, jelaskan secara singkat apa yang terjadi beserta alasan dan sebutkan perangkat yang menerima PDU tersebut. Oke, akan beralih dari Batman ke flash. Pertama klik simulation dulu. Pertama, delete, terus dari Batman ke Flash. Oke, jadi saya coba tarik, nah oke. Pertama akan terjadi ARP yang bertujuan untuk, mapping, jaringan yang ada. Oke, pertama dari Batman dia akan mengirim ke hub Central City akan mengirimkan ke semuanya, karena itu adalah sifat dari hub. Nah oke, karena, di Robin sudah sampai di end device, maka terjadi tanda silang karena di header dari paketnya itu hanya memiliki, destination flash dan source Batman, gitu. Untuk gateway city karena dia belum sampai end device maka tidak akan, terjadi, error. Lalu dari flash akan ke central city, lalu gateway city akan mem-broadcast ke Gotham, lalu ke Star City, lalu dari hub central city akan kembali ke Batman, seperti itu. Nah, paket yang menerima adalah Batman. Kenapa? Karena ketika kita melakukan, pengecekan apakah mapping itu ada atau tidak, maka kita akan mengirim ke tujuan lalu mengembalikan ke asal, seperti itu. Nah, oke, ARP tujuannya adalah untuk mapping. Jadi kalau misalnya kita menggunakan switch, karena kita ARP akan menambahkan alamat ke switching table mereka. Namun karena, Batman dan Flash ini dipisah oleh, sebuah hub, maka tidak ada bedanya nanti antara melakukan ping dengan ICMP atau mapping dengan ARP. Maka sehingga ketika kita mengirimkan ICMP ke hub Central City, maka, Central City akan tetap, mem-broadcast ke semua port yang ada selain source ke Flash, namun Flash tidak akan mengalami error. Lalu Robin akan mengalami error, karena bukan tujuannya. Lalu dari Flash akan ke Central City, lalu dari Central City akan mem-broadcast ke semua, lalu ke Batman. Nah, dari Batman akan, menunjukkan bahwa ping, berhasil, dan paket diterima oleh Batman dari Flash. Ya, jadi rutenya itu dari Batman ke Central City, Flash, lalu ke Batman lagi. Oke, seperti itu. Lanjut ke nomor 5, mengirimkan PD dari Neptunus ke laptop Aquaman, jelaskan secara singkat apa yang terjadi beserta alasannya, serta sebutkan perangkat yang menerima paket PDU tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mengirimkan dari Neptunus ke Aquaman. Neptunus, Aquaman. Oke, seperti yang tadi, dia akan melakukan mapping terlebih dahulu, Atlantis, karena saya riset tadi, Atlantis ini belum memiliki apapun di switching table-nya. Jadi kalau misalnya kita kirim ARP dari Neptunus ke Atlantis, Atlantis akan mem-broadcast ke semuanya untuk memiliki alamat ke switching table. Nah, dari Aquaman tidak akan memberikan error pada end device-nya karena memang tujuannya ke Aquaman. Nah, kalau misalnya kita next lagi, Gotham City akan broadcast ke semuanya, Justice League akan menerima error karena tujuannya bukan Justice League dan dia seperti end device di sini. Meskipun dia bukan in-device, tapi nggak ada lagi gitu tangan yang dia bisa oper. Oke, di Gateway City, akan di-next lagi dengan broadcast. Nah, dari, Atlantis, dia tadinya menerima paket dari Aquaman dan mengembalikan ke Neptunus. Paketnya diterima oleh Neptunus, seperti itu. Jadi dia melakukan, loop back. Oke, ARP berhasil untuk, ini dan ya, dia akan mengirimkan ping. Nah, ini yang membedakan dari switch dengan hub. Jadi kalau misalnya kita tadi dengan hub, dari antara Robin ke Flash, dia itu tetap akan melakukan, broadcast ke semua, jadi nggak ada bedanya antara ARP dan ICMP. Tapi kalau switch, karena dia memiliki kemampuan learning dan selective forwarding, maka ketika kita mengirimkan ICMP, dari Atlantis ini, Eee, maka dia tidak akan meneruskan ke Gotham City, tapi dia akan langsung ke Aquaman. Itulah kemampuan dari Switch. Dia lebih pintar dari, Hub. Dari Aquaman kembali lagi ke Atlantis, lalu kembali ke Neptunus. Dan ini menandakan, ping berhasil. Selanjutnya, jelaskan perbedaan ketika mengirimkan pada 2 nomor di atas. Untuk nomor 4, yaitu mengirim dari Batman ke Flash yang dipisah oleh Central City Hub. Jadi kalau misalnya kita mengirim ke hub, dari Batman ke Central City akan nge-broadcast ke semuanya, ke semua port yang ada kecuali port source, yaitu port Batman. Nah, lalu nanti Flash respon ke Central City dan Central City akan ngirim balik ke semua port yang ada kecuali yang dari Flash. Nanti Batman akan menerima paket dari Flash, seperti itu. Nah ya, selanjutnya ketika switch ini, seperti yang sudah saya tadi jelaskan juga, dia itu ketika di ARP atau di mapping,
dia akan nge-broadcast ke semuanya, tapi ketika sudah melakukan ping dengan ICMP itu, dia akan langsung mengirim ke tujuan karena kemampuan learning-nya menaruh, alamat ke switching table, jadi dia tidak perlu untuk melakukan broadcast lagi. Jadi broadcast tersebut tujuannya untuk belajar port apa saja yang terkoneksi ke switch, seperti itu. Nomor 7, kirimkan PDU dari laptop, Muhammad Hadi ke laptop Robin, perhatikan apa yang terjadi. Oke, di sini, saya ingin mengirimkan dari alamat ini, 192, oke, nama 198 dengan subnet Mas24, delete dulu, ke mana, ke Robin. Oke, perhatikan apa yang terjadi. Dari saya ke Robin, oke. Tambahkan ada ARP juga ya. Ada ARP, next ke Shazam, ke Hub Star City, dia akan membroadcast, tapi karena broadcast cuma satu, jadi ya udah kirim ke Gateway City akan melakukan broadcast lagi. Nah, dari Central City dia akan nge-broadcast ke semuanya. Tapi karena tujuannya Robin, cuma Robin doang yang nggak memberikan error. Nah, terus dari Robin balik ke Central City, dari Central City akan nge-broadcast ke semua, in which ke Batman, Flash, dan Gateway City. Lalu apa, dari Gateway City dia akan ke Star City, ke Shazam, lalu ke Muhammad Hadi, lalu akan ada tanda, centang di sini. Nah, baru deh ketika ICMP statusnya masih in progress, ke Star City, Gateway City, Central City, seperti ARP, karena dia di sini pakai hub ya, maka dia akan kembali lagi ke Central City, Gateway City, terus di-broadcast tadi. Gateway City-nya udah nggak perlu broadcast lagi karena udah punya alamat switching table, alamat di switching table, ke Shazam, ke Muhammad Hadi, dan hasilnya successful. Nah, konfigurasi IP menjadi 10.10.10.1. Oke, delete, ubah jadi 10.10.10.10.1. Oke, dengan hal yang sama, oke kita delete dulu, kita mau ping dari Hadi ke Robin. Oke, kalau misalnya successful, last statusnya itu berarti harus successful. Oke, ARP, tujuannya pertama akan melakukan mapping. Dia kirim ke Shazam, ke Star City Hub, Shazam merupakan access point, kirim ke Gateway City yang merupakan switch, karena baru pertama kali dipakai, dia akan broadcast ke semuanya. Lalu di Central City Hub, dia akan mengirim ke semuanya. Oke, tapi Robin error di sini. Gitu. Oke, Robin, oke. Nggak ada lagi tuh dari habis Robin gini tuh, dia nggak bakal ada feedback lagi nih dari sini. Gitu. Nggak ada feedback lagi. Jadi kayak nggak pernah diterima lah sama siapapun gitu di Central City. Padahal kita dari PC Muhammad Hadi ke Robin. Nah, dari Shazam, access point akan mengirim ke PC saya, terus hasilnya tandanya silang. Dan last statusnya fail. Seperti itu. Apa yang terjadi saat sebelum dan sesudah mengonfigurasi, sesudah konfigurasi diubah, yang terjadi adalah ketika sebelum diubah itu statusnya successful, dan ketika dikonfigurasinya diubah, itu statusnya failed. B, jelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Oke, hal tersebut terjadi karena kita merubah IP. Nah, IP tersebut itu, IP dari sebuah device itu tidak bisa ditaruh sembarangan, ada tata caranya gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini router Justice League ini, ketika kita bikin routernya itu kan dia, 192.168.01. Ini merupakan alamat, default gateway gitu. Nah, default gateway sendiri bergantung pada alamat network. Alamat network ini adalah 192.168.01. Kenapa dimulai dari 1? Karena 192.168.01 adalah first usable IP address dari default gateway tersebut, gitu. Nah, kalau misalnya, device-nya itu nggak dimulai dari 192.168.0 sesuatu di sini, maka, eee artinya dia itu udah berada di network yang berbeda gitu, udah berada di tangan router yang berbeda, atau bisa dibilang udah beda jaringan, seperti itu. Nah, first usable address-nya ini 192.168.0.1, nah last usable itu, 192.168.0.254, sedangkan 192.168.0.255 adalah alamat broadcast. Di sini saya memiliki IP kalkulator, misal kita punya 192.168.05 adalah alamat dari, laptop saya pada paket tracer, address-nya adalah ini, terus netmask-nya 24, 255, 255, 255, lalu network-nya. Nah, ini adalah network dari laptop saya yang merupakan, satu tangan dari router tersebut.
Default gateway-nya adalah ini, yang merupakan, IP dari router. Nah, coba kalau misalnya kita ganti jadi 10, 10, 10, 1, kita calculate, kita bisa lihat di sini address-nya itu ini, net masanya sama, tapi network-nya itu udah beda. Kalau misalnya network-nya udah beda, maka otomatis, kita nggak bisa nge-ping gitu. Nah, hal ini juga bisa dapat kita buktikan, misal kita, melakukan real time, kita melakukan, ping dari command prompt. Kita tahu IP Robin itu berapa di CS? 903, oke. Ping 192.168.0.3. Nah, karena unsuccessful tadi dengan melakukan PDU, harusnya di sini kita akan mendapatkan request timeout, yang kita dapat request timeout, seperti itu. Karena kita udah beda jaringan, udah beda tangan dari router, maka kita tidak dapat melakukan simple PDU atau melakukan ping, seperti itu. Sekian, penjelasan dari saya untuk, case study nomor 4, 5, 6, 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.